Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ya dzal jalali wal ikram faqihna ajma'in fid din. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan kajian kita membahas tentang akidah dan juga tazkiyatun nufus, di mana kita merujuk kepada kitab Taisirul Usul Syarhu Thalathatil Usul karya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah taala, imam dan khatib Masjid Nabawi. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh penulis di dalam buku ini. Di antaranya adalah tentang isti'anah, tentang isti'adah dan juga istighatsah. Pertemuan ini kita akan membahas contoh ibadah yang lain yang disebutkan oleh penulis, yaitu ibadah yang berupa az-zabhu. Az-zabhu maknanya adalah menyembelih. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, menyembelih merupakan bagian dari ibadah. Menyembelih adalah bagian daripada ibadah. Maknanya apa? Maknanya tatkala seseorang menyembelih, dia harus meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meniatkan lillahi taala. Tidak boleh seseorang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa daliludz dzabhi qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Dalil tentang menyembelih, dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih merupakan ibadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati, katakanlah sungguh salatku, wa nusuki, dan peribadahanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, seluruhnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Salat kita, sembelihan kita, hidup dan mati kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya? Kata penulis, az-zabhu lillah min ajallit ta'at. Menyembelih untuk Allah merupakan ketaatan yang paling tinggi, paling mulia. Menyembelih adalah salah satu bentuk ketaatan. Maknanya menyembelih adalah salah satu bentuk ibadah dan merupakan ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min afdhalil ibadatil maliyah, merupakan bentuk ibadah harta yang paling afdhal. Pernah kita sebutkan ibadah itu ada bermacam-macam. Ada yang bermodalkan harta, ada yang bermodalkan fisik. Nah, di antara ibadah harta yang paling afdal adalah menyembelih. Wa amaratun ala sidqil iman.
Dan menyembelih adalah tanda. Menyembelih merupakan tanda yang menunjukkan kebenaran, kejujuran, keimanan seseorang. Ketika seseorang diperintahkan untuk menyembelih lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, jadi diperintahkan untuk menyembelih diniatkan untuk Allah, maka ini akan menjadi pembenar keimanannya. Wasumuwin nafsi lillah, dan merupakan bentuk tingginya jiwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dengan menyembelih seseorang akan ditinggikan derajatnya, ditinggikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Di antara alasannya li'annal hayawan al-mazbuha mahbubun li arbabihi. Karena yang namanya hewan yang disembelih itu adalah sesuatu yang dicintai oleh pemiliknya. Sekarang kita yang tinggal di perkotaan, mungkin kita nggak nyembelih hewan. Maaf, mungkin kita tidak memelihara hewan. Ada yang melihara hewan, Pak? Ada yang pelihara ayam? Ada? Entok? Ada yang pelihara entok? Ada? Ada. Kambing? Nah, ini mungkin kurang ada. Coba, Pak. Kalau kita pelihara ayam, kita pelihara entok, kita pelihara kambing. Lalu kita diperintahkan untuk nyembelih hewan yang kita pelihara tersebut. Sebagian di antara kita nggak tega untuk menyembelihnya. Sebagian di antara kita dia menyembelih tapi dengan hati yang sangat berat. Kemudian untuk makan dari dagingnya nggak tega. Wah, kurang mentolo. Ya atau tidak? Ya. Ini yang dimaksudkan oleh penulis. Ini yang dimaksudkan oleh penulis li'annal hayawanal mazbuh mahbubun li arbabihi. Hewan yang disembelih itu dicintai, disukai oleh pemiliknya. Apalagi yang kita ngerawat dari kecil. Ya, dari baru menetas kita yang ngerawat. Dari persalinannya. Hewan persalinan atau apa? Ya. Ketika berojol kita yang nulungi, kita yang ngusap kepalanya supaya bisa nafas. Kemudian ya datang waktunya 1 tahun, ya datang waktunya untuk dikurbankan misalkan. Kemudian kita harus menyembelihnya. Sebagian kita mungkin akan mengatakan mending tak dalwai, beli hewan kurban yang lain daripada harus nyembelih peliharaan sendiri. Kenapa? Karena memang hewan itu dicintai oleh arbabihi, orang yang memeliharanya. Fa'idza badalahu lillahi mutaqarriban bihi. Maka ketika seseorang yang memelihara hewan ini, kemudian dia mencurahkan, dia merelakan hewan ini untuk disembelih lillah karena Allah Subhanahu wa taala, mutaqarriban bihi, dalam rangka untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara menyembelih hewan ini. Wasamahat nafsuhu biidzaqati al-hayawanil maut, dan jiwanya rela untuk yaitu merasakan kepada hewan ini kematian. Jiwanya merelakan hewan yang selama ini dia pelihara merasakan sakitnya kematian, sakitnya sayatan pisau. Sara afdal min mutlaqil ibadatil maliyah. Maka yang demikian ini, kata penulis, perbuatan semacam ini, ibadah yang semacam ini akan menjadi ibadah yang paling afdal dibandingkan ibadah menggunakan harta secara mutlak. Berarti menyembelih ini merupakan salah satu ibadah yang luar biasa, yang sebagian kaum muslimin tidak memahaminya. Pokoknya nyembelih ibadah yone Idul Adha. Sebagian orang hanya paham semacam itu saja. Padahal tidak harus ketika Idul Adha. Nyembelih yang berupa ibadah ini bisa merupakan ibadah lillahi ta'ala dan bisa merupakan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sering sampaikan, ya masih banyak orang yang menyembelih untuk selain Allah.
Nanti datang bulan Muharram, sasi Suro. Menyembelih untuk siapa? Untuk arwah-arwah tertentu. Nanti datang bulan yang lain, menyembelih lagi untuk arwah tertentu. Nanti datang waktu yang lain, menyembelih untuk penghuni atau penguasa laut selatan. Ini ibadah, tapi tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ritual-ritual tersebut adalah ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Mereka sebelum menyembelih ngapain dulu? Baca dulu, baca mantra, baca doa. Kepada siapa doanya ditujukan? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Loh Mas, saya ngelihat mereka tuh baca Al-Fatihah juga loh Mas. Loh memang orang menyembelih itu harus baca Al-Fatihah? Ribon Pak? Tidak. Tidak ada ketentuan menyembelih baca Al-Fatihah. Mereka itu membaca, menyebut Tuhan-Tuhan yang mereka agungkan. Nama-nama yang mereka agungkan. Entah itu nama leluhur manusia ataupun nama-nama yang gaib. Yang mereka sendiri pun belum pernah ketemu dengan orangnya. Siapa di antara kita Bapak Ibu yang duduk di Masjid Hijau ini pernah bertemu dengan Nyi Roro Kidul? Sinten ngaku? Wonten apa mboten? Belum pernah. Itu semua hanya dongeng. Itu semua hanya hal-hal yang sifatnya tidak ada yang diada-adakan. Yang diada-adakan. Kenapa masjidnya berwarna hijau? Kenapa ketika kita ke sana tidak boleh menggunakan pakaian berwarna hijau? Kenapa Pak? Karena kalau keseret ombak pakai warna hijau nggak akan kelihatan. Ya, tidak akan kelihatan. Dan ombak tersebut yang mengatur lautan yang memiliki ombak besar ataupun ombak kecil ataupun ombak yang bisa menyeret, yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur adalah Allah. Loh di sana kan ada perwakilannya Allah, ada kaki tangan Allah. Enggak ada. Langsung yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang Allah perintahkan, maka mereka itu dari kalangan siapa? Malaikat. Bukan dari kalangan jin. Ya. Maka ini harus kita perhatikan karena masih banyak masyarakat kita atau sebagian masyarakat kita yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada hajatan, ya mau nyembelih ayam jago saja lama uminya. Ngapain? Baca mantra, baca doa, namun versinya mereka menyebut nama-nama orang yang dianggap agung, dianggap besar di dalam hati orang yang akan menyembelih ini. Makanya dia baca. Entah itu orang beneran dari kalangan manusia ataupun dari kalangan roh-roh yang diyakini bisa mengganggu. Dan ini adalah merupakan ibadah kepada selain Allah. Kembali lagi pada pembahasan kita. Tatkala seseorang dia merelakan hewan yang dia pelihara untuk disembelih lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi ibadah harta yang paling mulia. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wa ma yajtami'u fin nahri idza qaranahu al-iman wal ikhlasu min quwwatil yaqini wa husni dhanni bihi amrun ajib. Kata beliau, apa yang terdapat pada nahar. Nahar itu adalah Bapak Ibu cara menyembelih hewan dengan ditusuk bagian pangkal lehernya. Nate mirsani napa dereng? Nate video. Yang bisa dinahar adalah hewan yang memiliki leher panjang. Di antaranya adalah onta. Onta itu Bapak Ibu disunahkan cara menyembelihnya dengan nahar. Jadi ontanya berdiri, salah satu tangannya di tali kemudian ditusuk dari bawah bagian pangkal lehernya. Itu namanya adalah nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan lakukanlah nahar. Nanti nama dereng Pak? Bu, dereng nanti. Gak ada onta di tempat kita. Kenapa? Di antara manfaatnya adalah onta itu kan lehernya panjang, tinggi.
ya kan? Kalau harus diturunkan dulu susah. Maka cukup ditali salah satu tangannya kemudian ditusuk. Dan ini adalah di antara syiar Islam. Jangan dibilang, "Wih, kok sadis mencorong belai." Ya, cuman di pek 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 kemudian ngadep kiblat langsung ditusuk dari belakang. Maaf, dari bawah. Bukan sadis. Nabi SAW, Bapak Ibu, ketika beliau haji, beliau menyembelih 100 unta dengan cara nahar. Beliau menyembelih 64 kalau tidak salah. Kemudian sisanya diserahkan Ali bin Abi Thalib dengan cara nahar, dengan cara berdiri. Semuanya dengan cara berdiri. Berani nggak kira-kira? Ya, untanya masih berdiri, ditusuk dari bawah. Coba nanti dilihat di video, banyak di video. Ya, caranya seperti itu. Ini bukan cara menyembelih yang sadis. Justru ini adalah sunnah. Sunnahnya dengan cara berdiri. Dan Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Di antara potongan lafaz ayatnya adalah seperti itu. Ketika punggung atau niki apa jenenge nggih? Bagian samping niki lambung. Lambung dari hewan tersebut telah ambruk. Allah sebutkan seperti itu. Kenapa sudah ambruk? Bukankah hewan ketika disembelih diambrukkan dulu? Tidak. Untuk onta disembelih dengan keadaan berdiri. Ketika sudah ambruk barulah dilanjutkan ayatnya. Ya. Jadi onta ini dengan nahar. Nah, tidaklah terkumpul pada sembelihan semacam ini berupa keimanan, keikhlasan dan kekuatan, keyakinan serta husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah terkumpul kecuali perkara-perkara yang luar biasa. Nah, besok ini kita ada Idul Adha. Bapak Ibu ketika menyembelih maka hendaknya menyembelih sendiri. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Kalau kancah nilai mboten wonten. Harus berani. Harus berani. Kenapa? Karena ini adalah ibadah. Kapan lagi Pak Bu kita beribadah dengan menyembelih? Kapan lagi? Ustaz, saya kan sudah beli kambingnya, nanti yang menyembelih panitia. Iya, tapi ketika menyembelihnya ini juga merupakan ibadah. Ustaz, ora tego, harus dilatih. Harus dilatih. Karena ini adalah ibadah. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ini kambing kita beli. Kenapa tidak tega? Kambing yang kita rawat dari lahir saja kita harus tega. Kenapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Min zuhuri halawatil imani 'alal qalbi wa ghairi dzalik. Bentuknya diantaranya adalah akan nampak halawatul iman, manisnya rasa iman pada hati dan selainnya. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, wa dalilul dzabhi, dalil tentang menyembelih, ala annahu ibadatun 'azimah lillah, yang menunjukkan bahwa menyembelih adalah ibadah yang agung untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Bapak Ibu, dalam Islam hewan itu harus disembelih satu persatu. Harus dialirkan darahnya. Berbeda dengan agama lain. Berbeda dengan agama lain. Agama lain ketika mereka menyembelih dengan cara massal, apa yang mereka lakukan? Diapakan? Di strum, dialirkan tegangan tinggi. Dialirkan tegangan tinggi sampai mati. Baru setelah itu mereka olah. Baik itu sapi, kambing ataupun hewan-hewan yang haram seperti babi, mereka akan strum. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyembelih. Di dalam Islam tidak. Di dalam Islam disembelih. Di dalam Islam disembelih. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna ta'abbudi bi sholati." Katakanlah sungguh ta'abbudku, peribadahanku kepada Allah dengan salat. Sholawati, dengan salat-salat yang aku kerjakan. Wa nusuki, demikian pula dengan nusuk. Nusuk Bapak Ibu diartikan oleh para ulama kita dengan bidzabhil ladzi wa badlu ma tuhibbun nafsu minal mal, yaitu dengan menyembelih, yang mana menyembelih ini akan melibatkan badlu ma tuhibbun nafsi minal mal, mencurahkan
merelakan apa yang disukai oleh jiwa kita berupa harta. Ketika kita mau menyembelih, mau nggak mau kita akan mengeluarkan hewan. Kita mau beli sapi misalkan. Berapa Pak harga sapi sekarang paling tidak? 23 juta. Ya atau tidak? Besok kalau ada yang korban, sapi satu utuh sendiri. Ngeluarin harta atau tidak? Ngeluarin harta. 23 juta, bayangkan. Kalau motor dapat apa itu? Kalau motor baru dapat apa itu? 23 juta. Dapat Vario, ya kan? Nyembelih Vario satu. Rela atau tidak? Setelah disembelih, dagingnya dipotong-potong, dicincang-cincang, dibagi. Sebagian dimasak, dimakan bersama, sebagian dibagi. Setelah itu hilang sudah. 23 juta. Dalam sekejap. Dalam sekejap. Ya atau tidak? Kalau orang tidak rela, ya sudah. Dia akan ngungkit-ngungkit. Tapi kalau orang rela, dia melakukan itu semua lillahi ta'ala, tidak akan ada masalah. 23 lenyap dalam sekejap, tidak masalah. Semoga Allah menerima sembelihan yang saya lakukan. Nyembelih sendiri ini adalah ibadah. Belum lagi membuat hati kaum muslimin senang. Yang biasanya setiap hari kurma, kerupuk, mangan gereh, bisa merasakan makan daging. Senang hatinya. Kemudian kebersamaan yang terjalin. Ya, kemeriahan Idul Adha membuat kaum muslimin bahagia. Ini akan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang tidak siap mendapatkan pahala besar semacam itu, maka dia akan ngungkit-ngungkit. Dia akan ngungkit-ngungkit. Entah itu ngungkit karena kecewa atau karena pamer. Karena kecewa seperti apa? Wah, tahu gitu sayang 23 juta loh. Habis sekejap. Ya kan? Kecewa. Sebaliknya yang pamer, tuh aku tuh lihat wong sak desa kabeh bahagia dengan sebabku. Ini yang pamer. Makin orang yang belum siap untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa badlu ma tuhibbu nafsu minal mal lima huwa ahabbu ilaiha wa huwa Allah. Dia merelakan hartanya untuk mendapatkan apa yang lebih dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harta itu dicintai atau tidak? Bapak Ibu, dicintai. Harta itu dicintai. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Ali Imran. Ada yang tahu ayatnya bagaimana? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatira. Ayatnya adalah ayat tersebut yang menunjukkan bahwasanya dunia ini dicintai oleh manusia, baik itu berupa istri, suami, anak-anak, harta yang berupa emas ataupun harta yang lain dicintai. Namun dia relakan untuk mendapatkan yang lebih dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa khassa hatainil ibadataini li syarafihima wa fadlihima. Kemudian kata penulis ketika menafsirkan ayat ini, Allah mengkhususkan pada ayat ini dua ibadah, yaitu sholat dan menyembelih. Kenapa? Karena sholat dan menyembelih ini memiliki kedudukan yang mulia dan memiliki keutamaan. Wa dilalatihima ala mahabbatillahi wa ikhlasid dini lahu. Dan dua ibadah ini menunjukkan kecintaan kepada Allah dan keikhlasan di dalam beragama. Orang yang dikit-dikit sholat, ya yang menjaga sholatnya, maka dia menunjukkan ada pada dirinya kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang, Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang-orang yang sedikit-sedikit sholat. Ya, misalkan lagi mengerjakan tugas pakai laptop. Kemudian ke belakang. Kemudian setelah selesai buang hajat, berwudu, kemudian sholat dulu. Kemudian duduk lagi, ngerjakan lagi. Ada orang lain semacam itu. Ada yang orang belajar, misalkan baca buku, kemudian bosan,
dia berwudu salat. Kenapa demikian? Karena dia ingin senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mulia salat. Ibadah yang mulia adalah salat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan berusahalah untuk bersabar di atasnya. Ketika mendirikan salat, kita butuh bersabar. Kami tidak meminta rizki kepada kalian, kami yang akan memberikan rizki kepada kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha. Perintahkanlah keluarga kita untuk sholat. Kita, diantara tugas kita adalah memberikan nafkah untuk keluarga kita. Mencarikan rizki untuk keluarga kita. Dan terkadang tatkala seseorang mencari rizki, terlalaikan dari sholat. Terkadang terlalaikan dari sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bukan hanya kamu yang harus sholat, namun juga perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Kami ini enggak minta rizki dari kalian, kami yang akan memberikan jaminan rizki. Orang yang menjaga sholatnya diantaranya Allah akan jamin rizkinya. Sholat adalah ibadah yang agung, yang bisa mendatangkan ketenangan hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, jadikanlah hati kami tenang. Istirahatkanlah kami, wahai Bilal, dengan sholat. Istirahat dengan sholat. Nabi kalau istirahat, cara istirahatnya bagaimana? Dengan sholat. Kalau kita sebaliknya mungkin, istirahatkanlah kami dari sholat. Orang leren-leren. Apalagi kemarin ketika tarawih. Orang rukuk-rukuk. Pengen istirahat dulu. Begitu salam, ya kok takbir nih. Ya atau tidak? Ya kita di tanah air. Bapak Ibu kalau di tanah suci, ya orang sholat itu enggak berhenti. Orang berangkat ke sana ke tanah suci di bulan Ramadan supaya apa? Supaya bisa ikut sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Dan sholatnya itu lama. Kita selesai berapa rakaat? 11 rakaat. Di sana baru selesai mungkin 4 rakaat. Harus separuh di sana. Kita sudah selesai, sudah pulang, mereka baru separuh sholat. Kenapa? Karena ada kebahagiaan, ada halawah, rasa manis di dalam ibadah sholat. Demikian pula ibadah apa tadi? Menyembelih. Keduanya memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga menunjukkan kecintaan kepada Allah dan keikhlasan di dalam menunaikan agama. Fas-shalatu min ajalil ibadatil badaniyah. Salat merupakan ibadah badaniyah yang paling mulia. Ibadah yang menggunakan fisik badan kita yang paling mulia adalah salat. Ya, di sana ada haji, di sana ada umroh, apalagi yang menggunakan badan. Di sana ada puasa. Tapi tentu kedudukan sholat ini lebih mulia dibandingkan itu semua. Sholat Allah fardukan dalam sehari semalam berapa kali? 5 kali. Nabi SAW ketika difardukan, diwajibkan pertama kali sholat 50 kali. Dan Nabi SAW menerima apa adanya. Nabi nggak minta keringanan. Nggak minta keringanan. Kenapa? Karena menurut Nabi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Justru ini merupakan hiburan untuk Nabi SAW. Ketika beliau turun, maka bertemulah dengan para nabi. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam dan bertanya, apa yang Allah wajibkan atas dirimu? Sholat berapa? 50 kali. Maka Nabi Musa mengatakan, mintalah keringanan. Umatmu tidak akan mampu. 5 kali dalam sehari saja Bapak Ibu. Terkadang kita tidak mampu. Terkadang kita tidak mampu. Ya, padahal dia memiliki kedudukan yang luar biasa. Ibadah badaniyah yang paling mulia adalah sholat. Wan nahru min ajalil ibadatil maliyah. Dan menyembelih, nahr adalah ibadah menggunakan harta yang paling mulia. Ada zakat, ada nahr, semuanya menggunakan harta.
Semuanya menggunakan harta. Wa min akhlasi fi salatihi wa man akhlasa fi salatihi wa nusuki istalzama dzalika ikhlasuhu lillahi fi sairi a'malihi wa aqwalihi. Dan siapa saja orang yang mampu untuk ikhlas di dalam solatnya dan juga di dalam menyembelih, maka hal itu akan menjadikan dirinya ikhlas kepada Allah dalam seluruh amaliyah dan ucapannya. Ikhlas itu berat. Berat nama badan? Berat. Kita latih hati kita untuk ikhlas. Kita latih. Namun semakin dilatih kok semakin terasa berat. Dan kita tidak boleh menyerah. Harus terus kita latih. Kata salah seorang salaf, saya lupa ya, Sufyan bin Uyainah kalau tidak salah, dia mengatakan sesungguhnya di antara perkara yang paling berat untuk saya jaga adalah hati. Adalah niat, li'annaha tataqallab, karena niat yang ada dalam hati ini dia senantiasa berubah-ubah. Berat menjaga keikhlasan. Ya, berat menjaga keikhlasan. Wa mahyaya ay ma a'maluhu fi hayati. Dan hidupku yaitu apa yang aku kerjakan selama hidupku, wa mamati ay ma addakhiruhu indallahi ba'da mamati. Dan kematianku yaitu apa yang aku simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan setelah kematianku. Kullu dzalika lillahi wahdah. Seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wa ma'buduhum aw wa ma'budihim, dan juga tidak hanya Rabbul alamin yang menciptakan alam semesta, mengaturnya, namun juga yang diibadahi oleh alam semesta seluruhnya. Tadi yang kita sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah terkait dengan yang mengatur lautan. Kemudian seseorang dia memberikan sesaji berupa sembelihan untuk apa? Untuk yang ngatur lautan. Siapa yang ngatur lautan? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan lautan. Allah yang mengaturnya. Allah yang menciptakan lautan, Allah yang mengaturnya. Ya, bukan makhluk-makhluk yang tadi kita sebutkan, bukan. Mereka tidak mengatur sama sekali. Menciptakan tidak, mengatur pun juga tidak. Ya. Dan mereka tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Mendapatkan sesaji, tidak berhak. Apa hak mereka? Apakah mereka ikut dalam penciptaan lautan tersebut? Tidak. Apakah mereka mengatur lautan tersebut? Tidak. Yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya fil ibadah, dalam masalah ibadah. Kama annahu laisa lahu syarikun fil mulki wat tadbir. Sebagaimana pula tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah al-mulk, penguasaan, wat tadbir, dan pengaturan. Allah yang menciptakan, maka dialah Allah yang menguasai. Allah yang menciptakan, maka dialah Allah yang mengatur. Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menguasai matahari. Kapan saja Allah berkehendak, Allah hancurkan matahari, beres. Kapan saja Allah berkehendak, Allah padamkan matahari, beres, selesai semuanya. Bumi ini semuanya mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Kapan saja Allah berkehendak, Allah akan lakukan sesuai dengan kehendaknya, termasuk lautan. Termasuk lautan yang mungkin sebagian orang kita mengagungkannya, memberikan sesaji kepada penghuninya, kepada penjaganya. Allah yang menjaganya, Allah yang ngatur. Adapun makhluk-makhluk tersebut belum ada kenyataannya. Tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada, hanya dongeng-dongeng belaka. Dan hanya diberikan sesembahan untuk diagungkan tanpa ada landasan yang dibenarkan. Apa landasan yang dibenarkan? Tidak ada. Yang ngatur adalah Allah, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika ay bi ikhlasi tilkal a'mali lillah. Dan dengan itu semua, dengan mengikhlaskan amalan-amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, umirtu, aku diperintahkan, amra hatmin yajibu alayya imtithaluhu, dengan perintah yang pasti yang harus saya kerjakan, wa ana awwalul muslimin min hadhil ummah,
dan saya termasuk orang yang pertama kali berserah diri dari kalangan umat ini. Ketika ada perintah Bapak Ibu, maka hendaknya kita bersegera. Hendaknya kita bersegera sehingga apa? Kita menjadi golongan orang-orang yang pertama di dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah, segera kita kerjakan. Sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa fakkarna wa ata'na. Enggak. Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat, kami kerjakan. Bukan sami'na, saya mendengar, wa fakkarna, dan kami fikir dulu. Wa ata'na, baru kalau sudah masuk akal, baru kita kerjakan. Tidak. Seorang muslim ketika mendengarkan perintah, saya dengar dan saya taat. Adapun orang yang dia suka menentang, maka sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami akan menyelisihi. Kami dengar kami akan bermaksiat. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, barangkali ini yang bisa dibaca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.